Saudara, Tuhan itu menolong orang yang mau menolong dirinya. Amin. Supaya ajar dia kau kerja. Jangan ajar dong bodoh, kau tidak kerja, duduk-duduk nanti Tuhan. Tuhan memberi makan pada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar, cari makan. Resiko karena siapa yang biasa fiti burung, coba angkat tangan. Nah itu burung pun resiko ada di dia itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tibalah saatnya. Kami akan membaca, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu, kuasailah seluruh hidup kami. Arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini. Karena kami orang berdosa dan karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu. Kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon. Hari ini kami dimampukan. Bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Biarlah sejauh suara ini terdengar, siapapun yang mendengar, kuasa Tuhan menyertai dan menolongnya. Jauhkan pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan dan tema kita hari ini terambil dari kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Silakan buka Alkitab Mika 6 ayat 8 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka tapi amin itu yang susah lah itu. Karena hanya satu ayat kita akan membacanya bersama-sama. Mika 6 ayat 8. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Mika 6 ayat 8, 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Itu terlalu pelan, kuat ceriki, shalom. Untuk teks dan tema kita hari ini saya mulai sesuatu yang standar dan saya bicara di mana-mana. Kekristenan itu bertingkat-tingkat. Sama-sama 1, 2, 3. Kekristenan itu ada 3 tingkatan dari kekristenan. Ada berapa? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Rote baru? Bahasa Timur? Oh sama juga. Pakai bahasa Inggris? Kekristenan itu ada 3. 1, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah 3, 2, 1. Jangan ngomong cepat-cepat beragama tapi jangan begitu. Beragama tapi tidak beriman. 1, 2, 3. Untuk Kristen dia su Kristen lama. Untuk baptis dia sudah ikut orang kok ada baptis 4 kali kok. Tapi untuk beriman belum tentu. Untuk beriman belum tentu. Contoh, ini contoh di mana-mana. Kalau tangan kanan gatal artinya yakin kalau tangan kanan gatal artinya mau dapat uang. Siapa yang ajar itu? Kalau tangan kanan gatal artinya mau dapat uang, maka orang koreng pasti kaya raya. Karena itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua bagatal habis itu. Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat uang itu adalah kerja. Sama-sama 1, 2, 3. Bukan bagatal, kerja supaya dapat.
begitu. Kita ini kadang-kadang agama aksesoris penuh, tapi belum tentu beriman. Amin. Saudara-saudara, kita besar dalam sugesti yang menarik. Kalau keluar dari rumah, sejalan jauh, tiba-tiba rasa BAB. Ame apa? Ambil apa? Ame batu berapa? Sampai hari ini masih begitu. Saya mau tanya, jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Di rumah ada WC. Kenapa tidak kasih turun batu bareng 2 trek di situ? Bayangkan hal-hal begini bisa mensugesti orang untuk percaya begitu rupa. Tetapi untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, orang butuh informasi lebih, butuh pergi sampai Israel, butuh baca semua buku baru meyakini Yesus Tuhan. Tapi kalau untuk BAB itu, batu langsung yakin . Ini beragama tapi belum tentu. Satu hari minggu kedua bulan Desember kami ada di gereja. Hujan belum turun. Terus beta bilang begini, hujan belum turun Dorang bilang, proyek pak, proyek. Jadi beta heran apa urusan proyek di hujan. Ternyata dorang bilang, Bapak, akhir tahun begini proyek pemerintah banyak. Jadi orang tutup hujan. Beta tanya, hujan bisa ditutup? Dorang bilang bisa. Bagaimana cara tutup hujan? Beta bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus. Bayangkan awan hitam sekumpul begitu, tembak pakai sinyal laser atau pakai efek kaca, pantulkan cahaya. Beta bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang dong maksud. Dong yang permisi Bapak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah. Hujan tidak turun. Beta tanya, itu celana dalam merek apa itu? Bayangkan ini Kristen bertahun-tahun ini. Kalau hujan bisa ditutup itu Jakarta tidak akan pernah ada banjir. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Live streaming terus gubernur bilang, satu, beragama tapi tidak. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 3, 2, 1. Untuk mabok dia sudah mabok lain. Untuk judi termasuk judi online dia sudah tidak lain. Untuk pukul istri tidak, tapi berbuah tidak. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah hanya bicara tentang masa lalu. Tidak ada masa depan bagi orang yang bertobat tapi tidak berbuah. Karena dia hanya bicara masa lalu tuh, jangan kasih kesempatan dia bicara. Maju sedikit dia hanya bilang waktu tahun 1970. Pindah ke satu tempat ulang lagi waktu tahun 19. Pindah ke satu tempat ulang lagi waktu tahun 19. Satu waktu dia berubah diri orang Bakore 1970. Di K3T ini ada yang begitu. Yang 1970 ada. Yang sedikit-sedikit bilang kami dulu, ini kami sekarang ini. Bukan kami, tunggu beta turun sedikit. Nah, gitu. Saudara-saudara, masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang. Sama-sama, 1, 2, 3. Tapi, kasih kawan di sebelah yang pikir masa lalu terus, 1, 2, 3. Tapi, Tuhan menciptakan manusia itu melihat ke depan. Dengan leher yang sedikit lentur sesekali lihat di belakang. Tapi bukan selamanya jalan hanya begini. Masa depan. Amin. Ketiga ini yang paling tinggi dari kekristenan. Yang paling tinggi dari kekristenan adalah berbuah. Sama-sama. 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Amin. Pertanyaannya jadi gampang. Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Ya gampang. Ranting yang melekat pada pohonnya
buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Amin. Pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang rote ancam pohon mangga ku berbuah? Ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya. Banyak orang rindu berbuah, tapi tidak melekat pada pohon. Akhirnya, dia pun buah ada, ma buah plastik. Pernah lihat lemon plastik? Pisang plastik? Avokat plastik? Enak. Oh pernah rasa? Anak sekolah minggu saja tahu. Anak sekolah minggu. Di sini tidak ada sekolah minggu. Non di mana semua? Apa hubungannya tingkatan kekristenan dengan pembacaan kita dan tema kita hari? Karena Nabi Mika ini dia mengkritisi orang-orang beragama yang bukan tidak tahu beribadah. Tahu, tapi tidak ada buah. Rajin, ikut semua ibadah, tapi tidak berbuah. Hadir pada banyak kebaktian, tapi tidak berbuah. Dia memberi kesimpulan kalau beribadah itu kemudian harus nyata dalam kehidupan. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan harus kelihatan dalam hidupmu setiap hari. Amin. Amin. Pernah dengar kalimatnya orang bilang begini, gosong pipi gereja masa. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Pipi gereja masa. Berarti kita beribadah tapi tidak menunjukkan dampak dari itu. Kondisi ini menarik di zaman Mika. Paling tidak dia ingin menyebutkan bahwa kamu kan sudah tahu yang Tuhan kasih tahu. Itu 3 hal. Bukan kamu tidak tahu. Ada tahu. Bukan tidak tahu. Coba kalau tidak tahu nah baik. Ini ada tahu men tidak bikin. Bagaimana berdampak bagi masyarakat. Tuhan Yesus dalam pengajarannya, Matius pasal 13. Dia ajar hal yang menarik tentang tanah. Dia kasih tahu ada 4 jenis tanah. 1, tanah yang di pinggir jalan. Dia kasih tahu tanah yang di pinggir jalan itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak mengerti. Datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang. Dia kasih tahu di awal kalau orang percaya Tuhan tuh pakai segenap hati sebetul, segenap jiwa juga sebetul, tapi tambah segenap otak juga, segenap kesadaran di sini pakai otak. Amin kok. Yakin kalau miskin senang? Coba angkat tangan yang kalau dia miskin dia bilang, yes. Tuhan kita kaya atau miskin? Kenapa dia pun anak miskin? Pemalas. Amin kok. Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa dia pun anak dong bodoh? Di sini ada guru-guru. Guru-guru kalau anak dong dapat 2 di sekolah, kasih 2. Jangan tagal pendeta pun anak kasih 10. Baru pulang itu pendeta bikin syukuran lagi. Memalukan. 2 ya 2. Supaya dia belajar kok pintar. Amin toh. Kalau otak kita tidak pakai untuk memuliakan Tuhan lalu. Itu dia bilang benih yang di pinggir jalan. Kedua dia bilang begini. Benih yang di tanah berbatu-batu. Ini sudah ada bagus. Sudah mengerti tapi tidak pakai. Ini yang Mika punya lingkungan. Mengerti tapi tidak. Ketika datang pencobaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Dia bilang begitu. Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Untuk tahu dia sudah tahu. Sudah baca kas habis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi tidak pakai. Beta diskusi dengan satu orang tua, besok sebut nama Nanti kamu tidak tahu juga. Omong-omong begini, anak, lu baru belajar. Beta ini sudah baca Alkitab 5 kali pi pulang. Bebem Bapak. Beta heran. Ya be heran karena mana? Lu heran apa sampai? Be heran. Sudah baca Alkitab 5 kali saya masih sombong begini. Mestinya kalau sudah belajar 5 kali pi pulang itu sudah rendah hati sedikit. Amin kok.
Nah sebentar kita omong dipumpuin disuruh ini. Beta mau tanya yang gampang-gampang. Kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih. Itu baik atau tidak? Yakin? Yakin saja atau yakin sekali? Kalau begitu siapa pu suami yang pagi-pagi dia pu istri bikin habis makanan. Dia pu suami bilang mama terima kasih. Ada. Ini suami dong istri bikin makanan pagi dong tidak terima kasih. Tapi istri istirahat kantor kurang pi makan di warung satu. Subayar lai terima kasih lai. Baru kasta itu mbak besok datang lai mbak. Di Lasiana situ ada begitu. Ada. Siapa pun bapak itu angkat tangan. Bukan dia tidak tahu. Ini beta mau tanya. Mengalah itu baik atau tidak? Yakin? Betul. Berarti mengalah itu baik. Amin. Kalau begitu, setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Mama kok bapak? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Daripada bertengkar, beta mau kasih tahu. Semua tahu mengalah itu baik. Tapi ketika dua-dua bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun. Dengan ular. Alasan bapak panas. Kalau terpaksa harus tidur sama-sama. Bapak hadap kanan, mama hadap. Bapak omong ke tidak? Oh kamu tahu juga. Bangun pagi, mama tetap bikin minum tapi tidak piantar. Mama panggil sama anak kecil satu, mama bilang, piantar kasih papa ya. Bapak terima minum di ruang tamu, bapak bilang, mama yang suruh kok. Terusin anak dari ruang tamu balik, dia pun mama tanya, bapak bilang apa? Di sini ada. Dong ada di sini. Dong yang pakai baju apa itu? Coba kasih dulu. Dengan istri saja tidak mau mengalah. Dengan suami tidak mau mengalah. Tapi dia pun cita-cita memenangkan Indonesia bagi kemuliaan. Omong kosong. Tanah kedua. Tanah ketiga dia bilang. Benih yang jatuh di tanah yang semak duri. Itu dia bilang begini. Orang yang mendengar sebagus. Coba melakukan. Tapi dia penuh kekhawatiran. Khawatir itu yang membuat dia tidak berani melangkah lebih jauh. Dia hanya bermain di zona yang aman sekali. Kekristenan tidak menjadi sesuatu yang betul-betul menghidupkan orang lain. Baru dia kasih tahu. Tanah yang terakhir. Tanah yang baik. Itu berkali-kali lipat. Tanah yang baik itu. Orang yang mendengar. Melakukan. Dan percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Dia berkali lipat. Ada 30 kali lipat. Ada 10 kali lipat. Ada 100 kali lipat. Kritik ini serius. Karena apa? Mika kasih ingat. Kamu ini orang beribadah semua. Kamu orang beriman semua. Bukan orang yang tidak pernah ada di tempat ibadah. Baru sudah tahu yang Tuhan sampaikan. Yang dia sampaikan itu satu. Ternyata ketidakadilan di tengah masyarakat. Ketidakadilan di tengah gereja terjadi. Tidak adil. Kenapa orang berlaku tidak adil? Orang berlaku tidak adil itu hanya karena 2 alasan. Satu, karena biasa tipu. Jual ini, gula bilang 1 kilo, botol pulang timbang pite 700. Daging bilang 1 kilo padahal hanya 800. Kira-kira di Amerika ada begitu. Ada kok tidak? Oh tidak tahu. Mari kita pergi Amerika. Di Indonesia, Kupang, K3T, ini lapangan. Dia jual garam supaya. Dia pakai 2 balik. Balik yang di dalam itu dia tolak kasih masuk, dia pantah. Balik di luar rata, kelihatan gunung. Ada begitu. Dia penatua. Bagaimana berlaku adil kok begini nih?
Tapi sedikit-sedikit bilang, darah Yesus berkuasa. Tuhan Yesus tolong. Adil bagaimana? Kalau orang tidak adil itu pertama kan suka biasa tipu. Yang kedua, orang yang tidak adil itu lebih banyak menggunakan emosi. Emosi karena kedekatan, kekerabatan. Ini satu biar bodoh mati kalau lomba menyanyi mesti dia yang juara. Karena dia pun bapak itu dulu dia pun mantan. Tidak bisa begitu. Pernah terjadi begitu. Tidak adil itu. Menyanyi kalau tidak betul tidak usah. Apa kursi? Bayangkan kita bikin acara Paskah, bikin acara Natal, lomba, tidak semua lomba berakhir baik. Berakhir dan tersinggung. Pernah rasa begitu? Sering alami. Terus langsung bilang persetan toh. Itu persetan itu terdiri dari dua suku kata yaitu hafal. Par dan par itu artinya teman dekat, sahabat, besti. Dan setan yang dipuat, ya setan. Berarti persetan berarti par deng lebih per Tuhan atau tidak adil. Pak Pendeta, adil itu apa? Satu, adil itu ada 4 orang dapat roti 1 bagi 4. Dia pun nama adil. Adil. Bagi sama rata adil. Tapi anak-anak kecil itu aneh. Kalau ada 4 orang gula-gula ada 4 mati-mati dia mau dapat 2. Dia kakak dong bagi-bagi yang biar dong 2 gigi kok kasih 1 yang penting dapat. Dia mau dia dapat semua. Ada begitu. Di Kupang ada. Ketiga T. Jemaat. Dengar. Copi pesta. Copi pesta. Di pesta itu bukan karena tuan pesta, tuan nyonya pesta. Bukan tidak siap makan. Bukan. Mas orang mau bikin pesta tidak siap itu. Dia soal itu karena orang yang selalu berlaku pakai emosi. Tagal dia ame duluan, dia marah baik-baik baru ambil. Akhirnya yang di belakang kuah kosong. Dengan mie. Pernah alami. Ya karena biasa begitu. Hanya pikir dia pun peruna ke mana. Amin kok. Omong jangan tahu sejauh-jauh. Itu dong sudah Israel sana dua hari segitu. Tolong kok adil tuh jangan pikir diri sendiri. Bagi rata tuh. Dulu itu sama dengan itu hari. Iya toh. Dulu beta pesta. Dulu beta belum terkenal. Sekarang sudah. Pas mau pi makan di tanpa makan tuh. Beta ikut satu anak muda. Beta hitung. Sate ada 10. Beta analisa. Analisa beta adalah pasti paling banyak itu dia ame 7. Sisa analisa beta asal kali ini anak pernah pisah 3 sah. Jadi 7 tinggal dan beta pu analisa mantap terjadi dia ambil 7 tinggal puji Tuhan sekalipun 3 beta mesti bersyukur. Tapi pas dia lewat dia mundur kembali. Dia ambil yang 3. Guys, waktu dia ambil yang 3 tuh guys. Beta pu hati hancur. Beta kasih dia ade om jubutui. Kayak apa koang? Pernah alami kok? Yang botol makan sama-sama di paduan suara di persekutuan doa sama dia bagi paling banyak tuh pernah kok? Tidak adil. Ini bapak-bapak dong jus satu ini bulan keluar kita om bapak dong. Ini bapak dong ini kalau ada potong ayam di rumah ini. Aduh, bab tua dapat dada, paha.
Ana don dapat leher. Leher dan kaki baru dia pun mama judukum ya. Isap-isap saya ente enak. Aduh, enak. Itu ke. Baru dia pun mama pertegas lah bilang, ini bapak pu ayam kesayangan tuh. Bayangkan, tapi di dia pun rumah ada persekutuan doa. Adil apa ini? Adil itu berbagi sama. Amin kok? Amin. Kedua, adil itu yang kuat menanggung yang lemah. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah, kasih tahu dia yang sebelah. Coba kalau ada kuat, daya ada lebih doi, ada lebih inga-inga orang lain. Saudara tahu, banyak gereja punya uang ratusan juta di kas. Tapi ada orang susah di dalam gereja. Di samping itu gereja yang megah itu, ada orang tidak ada makanan. Bagaya. Lalu kita sebut adil. Tidak adil. Lalu kita mau bicara apa soal itu? Tidak adil. Yang kuat mesti menanggung yang lemah. Tapi yang benar-benar lemah. Jangan bikin diri lemah. Karena banyak orang tuh kalau dengar pembagian raskin, tiba-tiba dia lemah. Bahkan sangat lemah. Pernah alami begitu? Yang lemah sekali itu. Jadi kalau ada kuat nah zamannya angkal berkat toh. Amin ko. Mantap ko. Supaya orang yang benar-benar akan mendapatkan itu dapat. Saudara bayangkan beta keliling beberapa perumahan yang katanya itu perumahan untuk orang susah. Wih mantap. Orang susah karena oto 2. Di itu perumahan susah. Jadi kita tidak berbagi dengan baik. Kedua yang pertama tadi apa? Nah lihat beta pemuka. Yang pertama tuh bagi sama rata. Sama-sama 1, 2, 3. Yang kedua, yang kuat. Yang ketiga, adil itu kalau begini. Adil itu kalau yang rajin lebih kaya dari yang miskin, dari yang pemalas, adil. Ulang, yang kaya, yang rajin lebih kaya dari yang pemalas, adil. Satu hari berapa jam? Untuk orang kaya berapa jam? Untuk orang miskin? Untuk yang pemalas? Untuk yang rajin? Saya kira yang rajin dia dapat lebih sedikit jam. Sama kan? Yang membedakan itu tingkat kerajinan. Ada yang rajin, Pak saya rajin tapi miskin. Lu rajin apa? Rajin tidur Bapak. Bagaimana mau? Tidak adil itu. Tidak adil. Kalau kita paksakan semua mesti sama. Orang kaya kan dia rajin. Ya betul. Nona muda. Nona muda. Kalau kamu punya yang suka pacaran coba angkat tangan. Wah itu jujur mantap. Yang belum coba angkat tangan. Beta prihatin. Nah yang tidak tahu dia pacaran kok tidak. Coba angkat. Itu yang biasa bikin kacau itu. Yang kalau orang tidak tahu dia pacaran kok tidak tuh. Kalau sana ada kerindu sama dia ada kemalu. Nona muda. Kalau kamu nyondong itu pemalas. So pemalas baru tiap hari dia hanya bikin status. Tiap hari so malas lagi. Mabok judi, mabok judi, mabok judi. Baru dia bikin status. Semua akan indah pada waktunya. Itu putus sudah, putus. Putus. Karena yang model begitu itu terakhir dia hanya harap warisan. Nah kalau dia harap pasti dia pun doa hanya satu. Kapan Bapak mati? Baru dia doa untuk kita pun Bapak lagi. So dia pun Bapak bah. Rajin sedikit. Nona muda. Jangan terlalu percaya dia pulih satu di sini. Jangan terlalu percaya.
Karena besok-besok bukan satu les, semua kosong, semua kosong. Bayangkan kita yang surajin, orang-orang yang surajin kerjasa, pagi-pagi masih ada petugas koperasi datang. DK3T juga kenal petugas koperasi? Kenal kok tidak? Harian atau mingguan? Don datang bikin apa itu? Bayangkan. Dia tolong. Beta mau tanya. Ora et labora artinya? Itu hanya 75 sah. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja. Ora et labora itu artinya berdoa dan bekerja keras. Sama-sama ora et labora artinya. Kasih tahu yang di sebelah yang pemalas itu 1, 2, 3. Jangan balik doanya yang keras-keras sampai tenaga habis. Kerja noe-noe. Mau ke mana? Mau bagaimana? Kenapa? Nanti dengan kerja keras Tuhan kasih berkat itu yang botol sewa panggung. Botol sewa ini lampu begini mahal. Masa pendeta Yandi di Pertamina baru bilang, ini pendeta tolong isi. Tolong sama-sama 1, 2, 3. Terus tahu di sebelah 3, 2, 1. Bagaya. Itu aja. Keempat. Pertama apa lagi? Kedua. Yang ketiga. Yang rajin lebih kaya dari. Tapi rajin itu mesti dibedakan. Ada yang dia tidak sukses. Dia tidak berhasil. Tanya. Lu ada urus apa? Dia bilang. Apa yang beta tidak urus apa? Yang urus semua itu gagal semua. Rajin itu fokus. Mau urus semua gagal semua. Karena kita butuh tim. Apalagi di gereja. Apalagi di pelayanan. Tidak ada Superman di pelayanan. Tidak ada Superman di gereja. Mau harap apa dari Superman? Superman itu tokoh hayalan. Bisa harap pakai celana satabalik. Kita mau harap orang yang pakai celana tabalik. Merah biru lagi. Di gereja tuh super team. Amin toh. Amin. Sekarang ini mau sukses dia butuh tim bagus. Dia butuh networking yang bagus. Kalau acara begini pendeta Yandi datang hanya khotbah. Tidak perlu dia main gitar. Tidak perlu dia. Itu barang itu yang puku-puku sama susah. Betul toh? Itu dua paling tendes. Coba mari tendes toh. Susah. Beta fokus di beta pohot basah. Tidak usah fokus. Saudara bayangkan pendeta yang di khotbah dia turun dia main band, dia pindah lama-lama dia gila. Dia tidak akan sukses. Jadi sampai gaya. Amin kok. Saudara, Tuhan itu menolong orang yang mau menolong dirinya. Amin. Bagai. Besumaren. Supaya ajar dia main kok kerja. Jangan ajar lu bodoh kok tidak kerja duduk-duduk nanti Tuhan. Tuhan memberi makan pada burung pipit. Tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar, pi cari makan. Resiko karena apa? Siapa yang biasa fiti burung? Coba angkat tangan. Nah itu burung pun resiko ada di dia itu. Rajin sedikit. Ke berapa lagi kok? Keempat, adil itu adalah berempat. Ini mau masuk keempat. Keempat.
Adil itu, kalau mau menuntut hak, jangan lupa laksanakan kewajiban. Itu adil. Sama-sama. Kalau jangan lupa, kasih tahu yang di sebelah, kasih tahu dia 1, 2, 3. Kalau mau, jangan lupa. Banyak orang Kristen ini batas ibu di hak. Lupa jalankan kewajiban. Pernah dapat lihat manusia begitu? Kayak mau cek kesan dia tuh. Menjengkelkan. Kalau mau tuntut hak, kewajiban ada jalan kok tidak. Itu adil. Jangan hanya bermain-main di hak. Ini kami puak. Kewajiban. Kelima. Ini malam berkhotbah lama. Biar. Kelima. Adil itu. Kalau minta berkat rohani. Jangan lupa. Kalau minta berkat jasmani. Jangan lupa berkat. Kita ini kadang-kadang sibuk dengan berkat jasmani. Banyak orang Kristen termasuk orang persekutuan doa itu. Berdoa. Coba lihat dong pun doa. Kita pun doa. Kita sebeta juga. 1 menit pertama itu kita fokus di Tuhan engkau baik, engkau terlalu dahsyat, engkau luar biasa, engkau Yesus yang terlalu baik. Itu di 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Itu sejenis proposal. Itu dia pun cara minta itu 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 baru dia bilang ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kadang-kadang sebelum itu kata ampuni dia tambah kalimat sepotong. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami pinta. 80 kurang, tapi tidak apa-apa kan minta di Tuhan Juto. Tapi coba periksa 80 permintaan. Berapa permintaan tentang berkat rohani? Berapa? Sampai 20 kah? Sampai 20. Ini hanya minta sembuh, minta dapat kerja, minta dapat jodoh, minta sehat, minta. Itu kita pun minta. Minta mangga. Ini kita pun minta-minta. Tadi Kak Iam baru sebutkan ayat yang menarik itu. Latihan badan yang jasmani. Baik, tapi terbatas gunanya. Ibadah mengandung janji. Baik untuk kehidupan hari ini. Maupun untuk kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jangan kasih tahu itu bab tua dong. Memang pikir zaman, jangan lupa ibadah. Jangan lupa ibadah. Sebab bab tua yang pemalas ibadah itu menghancurkan keluarga. Kelihatan ini kasat mata mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak, betul? Ini mama janda semua. Kasih tahu bab tua, jangan lupa yang rohani. Beta pu kalimat satu orang tidak suka mah. Namanya bepu kalimat toh. Kalau dia tidak suka dia bikin kalimat sendiri. Mungkin apa dia? Dia sibuk dengan beta pu kalimat. Ini kalau kita tanpa perimbangan yang rohani bermasalah. Kenapa? Di umur 50 cantik atau tidak cantik sama saja. Tidak bisa disembunyikan lagi di balik lipstik dan bedak. Tidak mungkin. Masih umur 20-30 itu yang kita rasa pipi kinclong. 50 melele ini dia melele. Biar mau perawatan karena tetap. Beta puteman itu. Beta puteman. 17 tahun. Dia tato yang Guns N' Roses pelambang yang ada orang pangku kaki kok ada melukis begini. Woi, tinta bagus, kulit bagus, dia pu kontras dap. Wih, terlalu bagus, pokoknya terlalu bagus lah. Wih, terlalu bagus. 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit kotong pilih dia. Beta justru sedih. Itu tato itu bukan kayak orang pangku kaki, kayak orang menyembah begini. Hey. Itu ngeri. Dia pun tulisan I love you itu supudar, tidak jadi tambah gaya. Ibu-ibu, kalau ada orang datang tanya, mama
Seumur berapa? Terus mama bilang 50. Dia sengaja kali 50. Macam ke 35. Jangan percaya. Jangan percaya. Masa kok 50 sama dengan 35 yang 15? Mama jalan dan mama pu anak dan tanya, ya ini siapa? Ya ini siapa ini? Ini siapa? Jangan percaya. Masa kok mama de anak ke kakak ade? Mama de anak tuh kalau ke kakak ade hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tuh dia pu anak nona pu muka terlalu tua. Jadi beda tipis dan dia pu mama tuh terlalu tua. Mam tua ke apa kuang gitu. Kemungkinan kedua dia pu mama menikah terlalu muda. Mungkin umur 5 tahun sudah nikah. Akhirnya jadi jangan pikir yang jasmani sama mama dong, yang hai guys itu. Amin Umur 60 tahun, seumur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Pensiun, rata-rata ini ASN, TNI, Polri, perusahaan dong itu kan kasih pensiun orang di usia 60 toh. Moto masih aktif itu moto datang di kantor orang dan bisa siap laksanakan, lanjutkan, hormat, aktif. Pensiun kau moto mau pergi kantor tas pensi itu. Anak kecil yang baru honor 3 bulan ini lihat kita berbilang, tua, aman kau tua? Wih, itu ke kita tidak aman. Umur 70 tahun. Rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau pakai tongkat mana di lantai 2 ya. Tidak, ini saya susus. Mau bagaya apa coba? Tolong minta be. Kalau orang seumur 95, 98 mau doa umur panjang mau sampai berapa? Jangan terlalu doh. Mau naik lantai 2 susah. Anak mantu siap kasih kita kamar 1 di bawah sini. Mau umur 80 tahun. Kalau Tuhan izinkan kita umur panjang sampai 80 tahun. Bahkan kaya atau miskin pun tidak penting. Soalnya mungkin lebih babi 2 kilo makan sendiri. Tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, jantung, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah. Kita tidak kunyah, kita ke mall. Mall begini, dia purasa suami. Paling. Mau apa? Mau cari apa? Jadi tolong, minta berkat jasmani di Tuhan supaya Bapak adil. Kalau minta berkat apa? Itu adil. Makanya dia bilang, Tuhan tanya, itu hari adil yang bertugas tahu? Itu 5 hal. Dia pu alasan tadi karena 2 tadi tuh. Kalau pakai emosi dengan suka tipu. Akhirnya berlaku tidak adil. Kedua, setia. Sama-sama, 1, 2, 3. Terus tahu yang di saya bilang. Ini setia semua, yang ini setia semua ini. Setia. Latihan paduan suara kau mau tampil di sini, dia datang Senin, Rabu datang. Pas mau tampil baru sengaja datang bilang, guys, bagaya. Ini setia semua Oke. Penatua, diaken, pengajar dan anggota SIDI di Gemit, kalau diperhadapkan akan ditanya begini, apakah jawabmu? Jawab bilang,
Itu nomor CD. Bagus deh. Beta saya ulang-ulang, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati itu mengandung 3 pengertian. Berapa pengertian? 1, saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan bilang ya. Apalagi di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Apa yang kau ketahui? Pelajaran tentang itu yang kita pengakuan iman itu. Yang kita sudah belajar. Beta bilang, ya. Bagaimana engkau mau setia kalau engkau tidak mengenal? Coba angkat tangan yang setia dari hantu. Kan tidak kenal hantu, bagaimana mau setia dari hantu? Kita hanya bisa bilang setia kalau kita kenal. Amin toh? Kenapa Anda terlalu setia dengan Anda buah HP itu? Karena kenal dia. Rapat terus dan dia bermain terus. Makanya setia. Masa tidak kenal? Makanya kalau orang tua suruh ikut katekisasi, ikut. Ini. Di K3T ini ada katekisasi di jemaat-jemaat kok. Berapa lama? 1 tahun berapa kali tidak pertemuan, tidak boleh CD. 3 kali. Bayangkan. Tapi ada orang tua datang tanya pendeta. Bapak Ibu pendeta, Desember ini ada tabis CD kok. Iya, kenapa? Wih, beta pu anak yang sekolah di Bandung, yang sekolah dokter. Itu anak terlalu pintar, terlalu pintar. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Kenapa dia? Oh, dia itu nanti Desember ini mau datang. Syukur ini kali Natal yang papa mama. Itu sudah pendeta. Bisa kok kalau dia datang langsung tabis. Pendeta biasanya bisa begitu. Tersinggung dia pun bapak mama. Mau keluar kok bikin gereja sendiri di sebelah tiang gawang. Kurang mau ajar ini. Ada begitu di K3T. Kalau bilang mau nikah kok masih ada percakapan. Wih, aduh. Kalau kami tidak mau ditampal yang banyak. Bi. Ini supaya kita kenal. Setia itu. Saya menjawab ya karena saya percaya. Kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Sama-sama 1, 2, 3. Ya habis masuk, bukan ya habis hilang. Itu tidak setia. Ada yang ya habis ini, bahkan dia punya itu terlalu dramatis. Apakah jawabmu? Iya. Saya percaya. Ya habis masuk. Ada yang ya habis ini, dia keliling semua gereja yang ada di Republik Indonesia. Baru pas mati pendeta dan bertanya bilang, kita punya. Masih ada diskusi. Ini pendeta dan tidak tahu mau pelayanan, kok tidak mau. Selama ini ada begitu di K3T. Beta suka bilang di mana-mana. Ada jemaat ini yang 1 tahun itu dia ikut ibadah 2 kali. Natal dan ya tidak mungkin Natal dan tahun baru. Kok 31 sumabok. Pagi mau ikut gereja ke mana. Natal dan makanya dia pun nama Jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang. Napas 1-1. Kalau semula napas 1-1 tuh boy. Itu doa luar biasa. Ada yang seumur hidup. Itu dia ikut ibadah mungkin 4, 5, 6 kali. Pertama waktu nikah. Tapi yang waktu nikah itu gabung memang dari CD dan baptis. Ada yang bangga. Bapak, beta ini dulu baptis CD dan nikah 1 hari Bapak. 1 kali. Bangga nah. Baptis CD nikah. Kenapa tidak tambah dengan pemakaman? Supaya baptis CD nikah dan pemakaman 1 kali supaya bagaya. Di sini ada. Pertama waktu nikah. Kedua, waktu anak baptis. Ketiga, waktu anak CD. Keempat, waktu anak nikah.
Kelima waktu pemakaman dia. Waktu pemakaman dia. Setia. Ada banyak orang persekutuan doa gemit. Rajin ikut persekutuan doa tapi pemalas pergi gereja. Kita sebut kita setia. Coba renungkan baik. Ini kotong otokritik semua. Kritik untuk kita diri sendiri. Tambah gaya. Oh. Bikin berita kaget. Orang ada serius dia bel-bel begitu. Tahu dia habar apa. Ketiga. Saya menjawab ya untuk diatur. Sama-sama. 1, 2, 3. Banyak yang masuk, tapi tidak mau diatur. Bayangkan kalau 200 kakak, masing-masing kakak mau atur diri sendiri. Bayangkan kalau tiap kakak ada 2 anggota sini, 2 anggota sini mau atur diri sendiri. Langsung rusak itu gereja. Urus banyak orang ini mesti ada aturan. Di rumah ada aturan kok tidak? Di jalan ada aturan kok tidak? Di pasar ada aturan kok tidak? Di kantor ada aturan kok tidak? Di sekolah ada kok tidak? Lalu di gereja bebas-bebas tidak usah ada aturan. Bagai. Setia. Kenapa? Bangsa Israel lagi tidak menunjukkan kesetiaannya. Padahal teorinya begini. Makin setia seseorang dengan Tuhan, makin setia dia kepada orang-orang yang ada di sekitar. Jadi kesetiaan menjadi sesuatu yang harus dicintai. Bahkan dia menjadi kesimpulan dari sebuah ibadah, yaitu setia. Tapi tidak setia dari segi aktivis. Banyak kita tidak setia. Banyak penyanyi, choir, banyak pendeta, atau banyak yang artis. Dong hanya jalankan dong tugas. Habis dia menyanyi begini, dia duduk main HP di situ sampai dunia kiamat. Tapi habis itu selesai IP K3T, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu yang kita mau. Yang terlalu bagaya. Setia gitu. Setia itu apa? Setia itu komitmen 1 hari demi 1 hari, demi 1 hari, demi 1 hari. Dan seterusnya. Itu setia. Bukan bilang dulu beta paling setia. Ya sekarang. Kesetiaan itu komitmen diri melibatkan Tuhan dan orang yang ada di sekitar. Setia. Setia. Setia itu ketersediaan, keberadaan. Di situ ada. Kesetiaan itu penerimaan. Itu setia. Karena namanya kita hidup dan Tuhan. Tidak semua yang kita mau Tuhan mau kok. Saudara pernah alami doa Tuhan tidak kasih yang saudara minta. Pernah? Lalu saudara menolak itu keadaan. Saudara hidup dengan suami, istri, anak, pacar. Menjengkelkan kadang-kadang itu. Mentolak. Kesetiaan itu penerimaan. Jangan mau cari yang enak-enak sah. Ada satu istri tuh. Dia bilang di depan suami, Papa, Papa sudah berubah. Papa tidak seperti yang dulu lain. Papa sudah lain. Dia pun suami bilang, lain ke mana? Oma sembaran. Ini Bapak main lain. Itu Mama Oma. Bapak nih dulu sedikit-sedikit su ajak Mama makan. Nabas. Dulu sedikit-sedikit Bapak su ajak Mama beli pakaian. RB. Kadang-kadang live RB itu Bapak yang jawab. Fix sayang, fix. Ada L kok untuk my tua. Di sini juga kenal itu fix sayang. Dulu Bapak itu sedikit-sedikit datang langsung bilang, tutup mata, tutup mata, tutup mata. Bapak sekarang sudah tidak begitu. Bapak lain. Dia pun suami bilang, Mama,
Coba mama pikir baik-baik. Coba mama pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Dia pun istri bilang, jadi selama ini papa hanya umpan-umpan mama. Selama ini papa kira mama ikan. Malam mau tidur, mam tua masuk kamar, pintu, kasih mati lampu. Bap tua datang mau buka pintu, tidak bisa. Bap tua bilang, mama, yo buka pintu sayang. Tidak. Mama, yuk lu tidur di luar. Mama, kenapa bikin papa begini? Mama, kita dua suami istri sampai hari ini. Mam tua buka pintu, baru mam tua bilang begini, papa, coba papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan depu ikan? Mam tua yang pasti nelayan ini. Pendeta Yandi mau apa nih? Dengar. Ada satu pertanyaan dari Ola Alor yang penting. Di sini ada Ola Alor. Sudah tidak usah angkat tangan lah, kita baku tahu. Saudara mengaku setia dengan Tuhan. Ini kan saya lihat ini muka sembahyang semua ini. Saya mau tanya, pakai logat Alor. Saudara setia jadi? Setia dengan Tuhan jadi? Itu serius itu pertanyaan. Bertahun-tahun kita sudah ibadah jadi? Kenapa lihat saya? Setia jadi. Kan dia butuh dampak. Kesetiaan itu input. Lalu output apa dari setia? Saudara setia beribadah. Saudara setia berdoa. Saudara setia melayani. Jadi di Indonesia, di Kupang, di NTT, kita bergumul dengan banyak persoalan. Jadi setia jadi. Kekerasan terhadap anak. Kekerasan fisik, kekerasan seksual. Yang menyedihkan. Jadi, kita setia jadi. Oh yang penting saya keluarga tidak. Itu yang pikir diri sendiri itu. Kontribusi kita bagi ini Indonesia. Dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Setia jadi. Kita bermasalah dengan kemiskinan ekstrim. Ekstrim. Tapi banyak pendoa. Jadi. Kita berdoa bagi orang-orang miskin. Setiap hari pertanyaan. Doa habis jadi. Siapa pun beras, siapa pun waktu, siapa pun tenaga, siapa pun pikiran kita kasih. Inilah aku, putuslah aku. Tidak ada firman bilang, ini aku utus dia. Pertanyaannya, jadi? Bagaya. Serius kita semua. Kan kita bergumul lalu. Kita bergumul dengan kebodohan. Kesehatan ibu anak yang... Coba nanti, di sini ada orang kesehatan kok. Saya tidak panggil khotbah di sini. Saya tanya. So cek dia pun data. Yang kita setia jadi. Supaya kita jangan bikin seperti pengalaman Mika daripada samanya. Ini sudah terus tegang lah. Jangan bikin kita terlalu serius-serius juga lah. Ini beta ada bilang toh. Ya masih pacaran anak muda dong. Tanpa kesetiaan menerima perubahan. Tanpa kesetiaan tidak akan menerima perubahan. Ini mama-mama dong sekarang ini SMA. Pernah SMA dulu kok. Coba bayangkan mama-mama dulu. Waktu SMA. Nah, seperti itulah mama-mama dulu. Halus-halus, tipis-tipis. Sekarang sudah tebal-tebal. Berlapis-lapis. Ya itulah perubahan. Tanpa kesetiaan bagaimana kita mau terima toh? Ini Pendeta Yandi ini baru nikah 16 tahun.
Ada yang mungkin 20 tahun. Bab Ufi berapa tahun Bab Ufi? 30. Ada yang mungkin lebih ya. Weh boto ya nikah dulu dan nikah sekarang ini beda. Beda nah. Revo. Yang nikah dulu dan nikah sekarang beda. Boto yang nikah dulu itu dekorasi dari pisang. Yang coklat itu dong ambil pun. Ada kapas. Ada perahu. Ada bebek 2. Kita yang nikah tapi bebek yang ada taruh di sini. Ada kertas warna-warni yang kertas krep apa itu toh. Ada tulisan besar sama-sama. Mohon doa restu. Wih. Itu pengantin perempuan pun pipi ini merah semua. Ini merah semua. Itu betul nikah dulu bagi. Beda deh anak-anak sekarang om punika. Anak-anak sekarang punika terlalu gagah. Terlalu gagah terlalu. Wih dong ada prewed. Pakaian waktu foto sebelum nikah. Waktu peneguhan. Waktu resepsi. Beda-beda. Beda-beda. Apalagi kalau nikah di gedung. Di tempat-tempat yang itu MC itu akan oke, kita sambut raja dan ratu. Wih dong pemasa tuh. Pakaian terlalu mantap. Don jalan bergandengan tangan. Diiringi musik. Lampu mulai suram. Beautiful in white. Wish. Don berdansa di atas satu stage begitu terlalu mantap. Tiba-tiba yang MC bilang, wedding kiss. Langsung petasan dong berciuman laki-laki. Itu kita yang nikah di atas 16 tahun kita hanya bilang begini. Hari pertama, wedding. Itu hari pertama. So 16 tahun kita mau sontek. Kok ada panas begini lu. Hari pertama itu yang dia pusat loyor kok apa itu. Ada panjang toh. Yang Oktober begini ada seloyor. Tinggal daster. Itu pun terobek di sini. Tanpa sepatu. So 16 tahun itu wedding kiss tinggal dia pun petasan. Anak muda. Jangan buru-buru menikah. Jodoh itu akan datang pada waktunya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Dia kamu tugas Sherlock lah. Ini anak sekarang loh ini. Masih kecil mah dong nikah dong pacaran suka nenek-nenek ke tante-tante. Bapaknya papa, pipi. Bosong kira nanti nikah itu hanya papa, pipi, papa. Coy. Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masa bulan kedua dia pun madu su habis. Itu tinggal dia pun lebar. Dan petugas koperasi. Kasih tauin anak dong kok. Tanpa setia kita susah anak muda. Bapuhot bahasa itu bilang. Pacaran dan menikah itu 2 hal yang beda. Saya beda nah. Waktu masih pacaran. Ya laki-laki datang bisa bawa bunga. Sembunyi di belakang. Bunga mawar. Apalagi bulan Februari. Apalagi tanggal 14 Februari itu hari apa? Itu hari pemilihan umum Nasional Republik Indonesia. Baru-baru pemilihan umum 14 Februari betul tahu. 14 Februari hari di hari Valentine tuh laki-laki datang bisa bawa bunga mawar sembunyi di belakang sambil berlutut dan dia bilang I love you. Itu pacaran. Sumenika paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya.
Dia buang di situ, lu tumis kau makan, tadi cuma makan yang kau. Setia yang bisa bikin kita terima. Waktu masih pacaran, yang nona berani terantuk di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu lu bikin beta po ayang. Pacaran. Ini tidak dialami yang nikah dijodohkan dong, tidak. Pacaran. Sunika, jalan kau ini terantuk di batu, lupa mata taruh di mana? Dasar turunan tanganga. Setia Bapak. Masih pacaran, yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong. Non, yo jatuh do. Pacaran. Sunika naik motor sama-sama tabrak anjing kok jatuh. Yang laki-laki ame motor lupa ame dia pun istri. Dia pun istri protes. Papa kenapa ame motor sana ame beta? Aduh sayang minta maaf. Minta maaf sayang sulunas sama motor ini. Masih 17 kali. Bagaimana Setia sampai mati mau dapat pengajaran? Kau dengar khotbah tidak suka? Ini jemaat ini pas baru baca di Warta Mimbar. Yang pimpin hari Minggu tanggal 2 Mau Setia bagaimana Bapak pilih? Ada pendeta, ada pengkhotbah ini yang sibuk deh khotbah tapi tidak ikut ibadah. Dia pun mau dapat pengajaran apa? Kalau tidak iman bertumbuh dari ini. Mendengar. Tidak mau dengar. Paling jengkel itu MC yang ibadah singkat. Ibadah singkat apa? Ibadah ya ibadah. Ada pernah makan singkat. Ibadah yang mau sesingkat-singkatnya. Dan dalam sama juga. Ya saudara-saudara, lihat kau cek. Ini masing-masing betul cek berdiri. Kita ini setia kok tidak. Jangan terlalu bergaya. Karena, dia terlucuk sendiri kipu enak. Setia. Ketiga. Pertama tadi apa? Adil. Kedua apa? Yang ketiga, rendah hati. Orang-orang kalau sudah ada pembarang, kadang-kadang sudah rendah hati. Mulai kaya sedikit, mulai sombong. Mulai dekat dengan penguasa, mulai sombong. Sama itu manusia dulu ya Mika ada om. Di sini ada nama Mika. Bukan itu dia yang om itu Mika lain. Pokoknya mulai dekat orang besar sombong. Mulai ada doi sombong. Kulit berlebih putih sedikit orang sombong. Baru beli kacamata satu sombong. Baru beli HP satu. Orang sontak sengaja. Ada yang telepon beta. Kayak apa kau? Tidak ada kerendahan hati. Itu yang ada punya. Yang lebih parah di Republik ini. Tidak ada apa-apa lagi sombong. Lalu apa yang bisa kita banggakan? Coba kasih tahu kita. Apa yang bisa pendeta yang dibanggakan dalam hidupnya apa? Kok bisa jadi alasan untuk sombong? Apa yang saudara-saudara bisa andalkan dari hidupmu untuk bisa sombong? Hidup rendah hati. Beta mencari tahu kenapa ada orang sombong. Orang sombong itu hanya karena soal kepala. Soal apa? Kepala apa? Kepala sakit, kok kepala sekolah. Hanya soal kepala. Kenapa? Orang sombong itu kan dia punya kepala terlalu banyak lihat kiri, lihat kanan. Membanding dengan orang lain toh. So, kalau dia punya kepala hanya tertuju pada Tuhan, tidak ada alasan untuk menyombongkan dia. Orang sombong itu begitu. Akhirnya orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah.
Cek doma, cek apa? Dong kredit kok cash itu. Kalau lihat di Tuhan, apa yang bisa kita sombongkan? Kita tidak. Soalnya ada hal yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan. Soalnya ada. Makanya mata mesti lalu lihat itu. Ada orang sombong rohani. Ada orang sombong karena kepintaran. Ada orang sombong karena pergaulan. Bosong kalau POS apa, tanya. Ini mulai sombong. Mau tanya, kalau bisa mau tanya. Hati-hati dengan kesombongan. Tuhan sayang pada orang-orang yang rendah hati. Rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Rendah diri itu yang semua omong itu rendah diri. Rendah hati tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Ada 3 orang tukang cerita tinggi. Ini 3 orang juga sama-sama tukang pancing ikan. Don 3 baca cerita. Yang orang pertama yang kawan, kalau potong pancing di sana, itu baru buang 1 mata kail, itu 3-4 ekor ikan datang sekaligus loh. Yang satu bilang itu kurang. Kurang karena mana? Kalau kita pancing di sana, itu baru buang 1 mata kail, itu 3-4 ekor ikan tadi bawa memang dia punya istri anak. Yang satu bilang bosan 2 pun kurang. Kurang karena mana? Kalau bottom pancing di sana. Itu bottom belum buang mata kail, belum buang. Ikan-ikan dong suka om pancing kotondo om. Coba bayangkan kalau dong 3 kita kasih tengah di satu rumah, kunci pintu lepas barang 2 minggu. Pulang datang sudah bunuh habis. Kenapa rapat-rapat di gereja itu kadang-kadang botong bakal lain? Karena banyak orang tidak mau mendengar. Dia hanya menunggu kapan mau beromong. Menunggu waktu bicara, bukan menunggu mendengar. Dan lebih banyak kesombongan. Ada yang bertanya begitu rupa sampai jawab kembali dia punya pertanyaan. Jadi kita juga pusing bilang bapak minta maaf, pertanyaan yang mana kita juga pusing. Hanya kan kesombongan ini parah bapak. Kenal orang sombong kok? Saudara ada kenal satu orang yang sombong kok? Ada kok tidak? Coba sebut dia punya inisial sah. Huruf apa? L. Besok tahu ya mama pun maksud. Orang sombong tidak bisa. Tidak bisa. Wah, kalau kita sombong Tuhan tidak. Sudah tahu. Tuhan merendahkan dirinya. Bahkan turun sampai yang paling bawah. Jadi dia tidak akan cocok dengan orang-orang yang naik lebih tinggi. Dia turun. Jangan karena kekayaanmu engkau sombong. Jangan karena engkau rajin berdoa engkau sombong iman. Jangan karena engkau pintar engkau jadi sombong. Rendahkanlah dirimu. Tuhan sayang pada orang-orang rendah hati. Dan terlalu bagai. Memang mama dong lebih kaya sedikit dari ipar. Ipar hanya bisa pakai galang kea. Mama dong pakai galang besi putih. Tapi tidak usah bersombong lah. Sampai hot baju setuju dia pun cincin baru. Ada 4 hal. Tapi dia bilang ada 4 hal yang perlu kita. Dan sombong. Sama-sama 1, 2, 3. Dan sombong. Karena orang sombong tidak mungkin dapat membangun sebuah persekutuan. Tidak bisa orang sombong. Kalau dia bersekutu, pasti bersekutu dengan orang sombong juga. Terus doa ajar sama-sama untuk sombong di orang lain. Yang berdoa dan nanti manusia berdosa semua. Berdoa dan berdoa. Lalu kalau tidak ada yang diutus di sana, kita hanya menilai semua orang. Beta baru dari satu penjara di pedalaman.
Laut, Sulawesi Utara. Tadi pagi baru beta beta kasih tahu. Apa beda orang penjara dan di luar penjara? Apa beda? Bedanya dong so kena tangkap, kita yang belum kena tangkap. Dan kita ini parah. Hanya karena belum dapat tahu. Dan jangan pikir kita ini lebih. Oi, beta bayangkan, beta pun pikirin kadang-kadang. Kita mau sombong apa? Nah, tiga toh? Satu tadi apa? Adil. Dua. Ketiga. Yang beta omong banyak-banyak dari tadi itu baru pengantar. Ini baru mau masuk di inti untuk saudara pakai. Oh ya. Ada yang super malas. Sekarang kita mulai. Kenapa, atau pakai bahasa yang minor duluan itu adalah, lalu kenapa tidak ada keadilan, tidak ada kesetiaan, tidak ada kerendahan hati. Atau bahasa mayornya adalah bagaimana harus bertingkah adil, bagaimana harus rendah hati, bagaimana bisa setia. Apapun dia pun pertanyaan kita mulai, tapi dua hal ini yang selalu akan menjadi alasan. Pertama, kasih. Sama-sama, 1, 2, 3. Pak, kok kasih ini kan kau dengar selama ini toh. Tapi apa poin tentang kasih? Sampai kemudian kalau dia tidak ada pasti tidak adil. Kalau dia tidak ada tidak mungkin rendah hati. Kalau kasih tidak ada tidak mungkin orang bisa setia. Kasih. Kasih itu apa? Kita mulai dari ini. Lihat sini. Injema domba emang kalau duduk gereja kalau ada di pinggir jalan, oto satu lewat tuh begini. Oto satu lewat tuh begini. Oto. Lihat sini dong begini. Terus kita ada oto lewat, iya warna apa? Kuning bapak. Lihat sini. Nah. Mama, seumur berapa? Dengar, kasih. Baik. Hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Omong kuat sedikit. Dari 613 masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal 2. Kenapa? Sebelum kesimpulan. Semua orang Israel melakukan hukum-hukum itu dengan baik. Dengan baik. Semua orang yang ada di zaman itu melakukan itu. Yesus menyimpulkan ini untuk menjelaskan hal yang lebih. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia tinggal 1 kata, yaitu K-A-S-I-H. Itu kasih itu. Beta butuh jelaskan pakai poin ini untuk kita memahami sesuatu yang lebih. Kenapa di kekristenan sangat hebat untuk menggunakan kata itu. Paulus, di sini ada nama Paulus. Paulus apa? Ibu bapak juga. Paulus dapat berita, dapat informasi dari keluarga Chloe bahwa jemaat di Korintus semua pecah. Jemaat mau pecah karena 2 hal. Berapa hal? 1, karena jemaat suka pilih-pilih pelayan. Sama-sama 1, 2, 3. Ini jemaat bilang pelayan yang baik itu harus seperti Paulus. Paulus 1 kali berkhotbah itu 2.000, 3.000 orang bertobat. Itu dulu baru pelayan. Separuh tidak. Pelayan yang baik itu harus seperti Apolos. Karena dia pengkhotbah yang luar biasa. Khotbah 5-6 jam orang tidak bosan. Paulus dan Apolos tidak tahu. Jemaat mengelompokkan diri seolah-olah ada golongan Paulus.
Seolah-olah ada golongan. Ya, ini pecah. Di K3T ini ada yang suka pilih-pilih pelayan kok. Nah itu yang bikin kacau itu. Jemaat ini kalau suka dong pun pendeta dong pilih lapor di kantor sinode. Jangan kasih pindah dong kita pun pendeta. Kenapa? Kami sementara membangun. Oh dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah pembangunan gagal. Itu kalau ada suka. Kalau dia tidak suka, ame kembali. Udah. Ame kembali. Pilih-pilih. Kedua, jemaat hampir pecah karena jemaat suka membanding-bandingkan karunia-karunia. Karena apa? Paulus menjelaskan karunia orang percaya pada Tuhan itu diberi karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ada dua kelompok. Satu dia nama karunia motivasi. Yang satu dia nama karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Karunia manifestasi seperti menyembuhkan orang, bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. Ini kedua karunia ini punya posisi yang sama. Tidak ada satu lebih dari yang lain. Dipakai untuk pembangunan jemaat. Tapi jemaat tidak sibuk membangun jemaat. Tapi pakai karunia untuk membanding-bandingkan. Paulus bilang, kamu seperti anak-anak kecil. Kalau model-model begini, dalam dua masalah tadi, saudara belum bisa makan makanan keras. Ini anak yang baru bisa minum susu. Di pasal 12, pertama Korintus 12, Paulus kasih tahu, aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling. Di pasal 13, Paulus kasih tahu, karunia yang paling utama adalah kasih. 3 ayat pertama Paulus kasih tahu. Dengar ini kita yang beribadah semua supaya kita autokritik. Di ayat 1 pasal 13 Paulus bilang begini. Sekalipun engkau tahu seluruh bahasa manusia. Bahkan bahasa malaikat pun engkau tahu. Tapi kalau kasih tidak ada padamu. Engkau hanya seperti gong yang berbunyi. So ada karunia berbahasa roh ini Bapak. Kalau kasih tidak ada. Kedua, sekalipun engkau pintar, bahkan engkau punya iman yang sempurna yang memindahkan gunung ke laut. Tapi kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada guna. Kan tidak mungkin 3 hal tadi itu ada. Nah. Ketiga, sekalipun engkau terlalu baik hati, sampai semua yang ada padamu engkau berikan, bahkan tubuhmu yang kau berikan untuk dibakar sekalipun. Kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada faedah. Kurang apa lagi? Pintar, kaya, ada karunia. Kurang apa lagi? Kasih tidak ada, kita tidak ada segalanya. Di ayat 4 sampai ayat 7 Paulus jelaskan. Kasih itu ada 15 bagian. Walaupun yang itu berlawan-lawan. Tapi saya pakai yang satu ini. Kasih itu sabar. Sama-sama. 1, 2, 3. Dalam Alkitab. Sabar itu bukan berarti menunggu kapan habis. Kapan itu laki-laki khotbah habis kapan pulang. Isu lapar lagi begini. Injemaat dong karena. Alkitab tidak omong sabar itu. Dia omong sabar berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal? 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama 1, 2, 3. Ada situasi tertentu yang kita tidak suka. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada sakit, penderitaan, kanker sekian lama yang kita tidak mau jalan. Kita tidak suka karena orang lain yang tidak berdoa saja tidak alami. Kita sudah memilih mau mati saja. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada hasil tes yang kita tidak bisa terima karena kelihatan tidak adil semua. Tapi ingin mau dibakar buang itu lapangan Sitarda. Tapi firman Tuhan bilang apa?
sah. Ada tanggung jawab pelayanan yang kita tidak mau jalani. Penatua, diaken, pengajar pikir kapan 2027 kok habis kok beta berhenti sudah teh. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada pendeta satu pakai baju hitam, kolar dengan pendek, khotbah terlalu lama. Beta supaya malas dengar. Tapi firman Tuhan bilang, sabar. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Ada orang-orang tertentu dalam kitab hidup ini terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat rumah itu yang putar tape sampai jam 3 pagi. Terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta-pendeta itu terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada penatua diaken pengajar itu terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada suami itu terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada istri itu terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada mama mantu terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada anak mantu terlalu. Tapi firman Tuhan bilang, sabar. Itu berarti kalau tidak mau adil, coba kasih tahu saya. Kalau kasih tidak ada. Pendeta, sekarang kita masuk lagi tentang itu kasih. Makanya saya bilang ini baru mulai hot. Tadi pengantar. Jengkel. Menjengkelkan. Hafal ikut yang pendeta yang dibilang. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya bilang begini, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Supaya jangan ada orang bilang begini, Pak Ufi, saya terlalu hargai Pak Ufi. Tapi setelah saya lihat Pak Ufi sifat asli begini, maaf saja, maaf. Itu bukan kasih. Ego. Saudara lihat kasih versus egois. Orang egois pasti tidak adil. Orang egois pasti tidak mungkin setia. Orang egois pasti tidak mungkin rendah hati. Amin. Kasih tidak terpatahkan. Yang bisa mengkonfirmasi kasih yang tidak apa lagi? Kan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal. Waktu ibu Don sakit melahirkan, kami suami saya tidak bantu. Mama ada sakit di dalam, kami suami hanya di luar kamar, kau taruh tangan di kepala. Yesus. Su bilang Yesus lah, bayangkan ini anak pemuka ikut sapau.
Waktu kamu lahir, kamu tidak tahu bahwa omong. Betul? Atau siapapun anak yang lahir, dia lahir langsung bilang, yes! Tidak. Orang tua ajar kamu omong tuh satu-satu. Su tahu bahwa omong. Su lancar bahwa omong. Ada suka omong dengan orang tua? Ada suka omong dengan orang tua? Lebih suka omong dengan? Saudara lihat. Tidak tahu omong. Orang tua ajar omong. Su lebih banyak bawa omong. Su bisa bawa omong. Lebih suka omong dengan kawan daripada dengan orang tua. Pertanyaan terakhir. Kenapa mau kasih makan ini manusia begini? Kenapa? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatak. Itu yang bisa buat orang sabar. Karena kasih yang tidak terpatak. Tepuk tangan apa jadi? Waktu kamu, minta maaf hanya kamu 3 beta dapat 5. Sabar. Waktu kamu lahir, kamu tidak bisa jalan. Betul? Atau siapapun yang lahir, dia lahir, putar ke kiri. Orang tua ajar kamu jalan satu-satu langkah. Pegang di tangan baru bilang, te. Nah, itu jalan belakang. Su besar, su bisa jalan, su bisa naik motor, suka jalan dengan orang tua. Dong lebih suka jalan dengan? Kenapa tidak suruh kawan kas makan kamu? Kenapa kas makan manusia begini? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatak. Anak-anak. Orang tua bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi. Biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar? Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai staging. Tapi dong utang untuk kamu itu. Dorang utang untuk anak-anak. Betul? Anak-anak. Ada pegang handphone. Android. Utang. Anak-anak. Pi sekolah, pi kampus, pi gereja ada bawa motor. Sama-sama 1, 2, 3. Utang. Utang. Untuk kampung baik. Karena itu kasih yang tidak terpatahkan. Kata semua yang berdosa. Siapa mau dipaksa Tuhan datang selamatkan. Oleh karena kasih yang besar. Dia datang berkorban bagi. Kalau dia mau lihat yang di Manowe pun kejahatan. Botoni jahat bukan jahat bunuh orang. Pikiran sejahat. Omong sepisu. Apalagi tindakan. Jadi tidak boleh ada yang rasa terlalu baik. Terlalu baik apa? Jahat semua. Tapi kasih yang besar itu. Ketika kasih yang seperti itu hilang. Kita hanya untuk melaksanakan syariah. Kita hanya aktif pada kegiatan-kegiatan sifatnya. Ya syariat beragama. Tidak membunuh, tidak bersinting, tidak mencuri. Yang kelihatan. Dosa kemudian dinarasikan. Sebagai sesuatu yang tidak kelihatan. Yang kelihatan. Kalau tidak kelihatan kan masih aman. Karena itu keunggulan kita. Apa yang membuat sekarang di zaman itu mereka melakukan yang tidak adil. Tidak rendah hati. Tidak setia. Karena kehilangan kasih. Saudara tahu. Beberapa tahun setelah itu. Di zaman Mika. Mereka harus mengalami pembuangan ke Babel. Kenapa pembuangan ke Babel terjadi? Karena mereka tidak lagi mengasihi Tuhan. Mereka mencari kekuatan-kekuatan pada kekuatan politik dan kekuatan perang dari kerajaan-kerajaan sekitar. Harapan mereka sudah pada manusia dan bukan pada Tuhan. Para pemimpin pujian macam KKIAM tadi. Kalau baru pertama kali pimpin itu. Biasanya di grup. Mohon dukungan doa. Ini perdana tampil. Tolong. Wih itu doa ngeri. Doa. Datang menyanyi masih standar. Ku tahu Tuhan pasti buka
Jangan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan. Lalu karena pulang dia langsung WA di grup. Terima kasih atas dukungan doa tadi semua berjalan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus terlalu baik. Sudah dikasih kesempatan terus. Semakin biasa. Semakin biasa. Kasih mulai hilang. Sudah tidak latih. Sudah tidak berdoa lagi. Kata-kata di grup itu hanya sama kayak itu lagi yang bilang. Yang lu tanya itu hanya sekedar basa-basi itu apa. Tidak usah pikir itu lagu. Itu dia tidak latihan, tidak berdoa. Sudah mengandalkan kekuatan sendiri toh. Datang langsung tunjuk. Musik. Ini. Dia mulai. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasi itu tidak ada masalah, sangat baik. Tapi apa saudara masih bersandar pada Tuhan atau tidak? Sebab ketika kasih yang itu hilang, habis menyanyi di sini saudara duduk main HP di sini tidak akan ikut. Habis menyanyi yang tadi saudara datang, itu tadi domennya yang bagus yang amin, itu bagus itu. Tapi kalau kehilangan yang kasih, saudara hanya suruh di sini. Karena tidak ada apa-apa. Tidak. Pendeta Yandi boleh gaya-gaya khotbah. Kalau kasih itu tidak ada, dia tidak akan memberikan apa-apa bagi saudara. Tidak akan. Amin kok. Jadi kita bukan sekedar kalau tidak memburu, tidak mencuri, tidak bersinah, itu orang non biasa. Tapi kasih masih ada nanti. Kasih. Amin kok. Kasih itu kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Karena kita minta sabar, menanggung, menerima, taat, bahkan taat sampai mati. Apapun keadaannya. Wah, kamu juga sibuk di situ hampir beta kehilangan kasih. Sabar ini sabar. Saya lihat ibu yang kurang sabar. Oke, sabar. Kasih tahu. Nah, yang kedua supaya kita pakai poin ini. Ini apa semua habis. Kalau bisa tambah. Kedua, untuk kasih itu, untuk tetap setia, untuk tetap rendah hati, untuk tetap apa lagi? Adil. Kan tidak bisa kita jalankan sendiri tanpa Tuhan toh. Teori ini sangat ringan tapi teori paling berat untuk dilakukan. Yaitu menjaga kekudusan. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau kudus itu sama dengan terang, tidak kudus sama dengan gelap, maka yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Amin. Kita di terang bisa lihat orang di gelap. Orang di gelap bisa lihat kita di terang. Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah terang dia kembali pergi gelap? Kan dia suka begini. Apa ini dia pun nama? Oleh semulai begini sedikitlah dia bilang. Di sini ada yang tukang meloi. Di sini putih dia pu bibir. Dengar jemaat.
Pendeta Yandi, beta pun teman itu tidak jaga kekudusan. Pada pelayanan pun banyak. Saya mau kasih tahu. Kalau tanpa menjaga kekudusan dan kita sibuk dengan pelayanan, kita hanya aktivis pelayan. Sibuk menjawab jadwal-jadwal. Sibuk dengan agenda-agenda. Tapi tidak ada kesatuan dengan Tuhan. Kita hanya calo. Pendeta Yandi khotbah setiap hari. Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Kamu menyanyi bagus-bagus setiap hari. Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Pemain musik. Orang persekutuan doa. Panitia. Bagus bikin acara. Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Sudah menjaga itu. Penyanyi. Iam dan teman-teman tadi. Bagus sekali. Iam tuh kalau menyanyi. Wih, kalau mantap. Ku kagum hormat. Wih, iya meh. Menyatu dengan Tuhan. Belum tahu. Kalau kita tidak menjaga itu. Kita hanya aktivis pelayanan. Amin. Ingat, manusia melihat apa yang kelihatan. Tapi Tuhan menyelidiki hati. Jaga dong kekudusan supaya jangan memuliakan nama Tuhan, jangan mempermalukan nama Tuhan. Toh. Saudara mungkin hadir pada semua ibadah. Bahkan saudara disebut maha hadir. Senin hadir sampai Minggu hadir. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bahkan semua jenis ibadah kategori fungsional saudara masuk. Lansia masuk. Remaja masuk. Pemuda masuk. Kaum ibu masuk. Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Pak Pendeta Yandi gaya-gaya khotbah begini. Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Anak muda. Terang atau gelap? Terang atau gelap? Terang mantap? Terang oke? Yes, yes, yes. Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Rahasia negara apa yang harus disampaikan di tengah kegelapan malam di gelap gulita sana? Coba kasih tahu saya. Amin. Di musik silakan. Mari saya. Sekarang kita mau jaga kekudusan memang. Mari. Kadang di situ karena kita dua bertambah bukan di. Dan sini. Jangan. Oke. Ini hanya anggap sah. Ini hanya andaikan. Tidak usah baper, tidak usah apa segala macam. Karena ini hanya anggap saja. Anggaplah ini tangan Tuhan. Dan ini tangan orang berdosa. Ini anggap saja ini. Ini anggap saya sayang ya. Ini anggap. Nama siapa lah sayang? Jedit. Oh Jedit. Bebek anak satu dengan begitu. Mantap. Oke. Anggap saya ini tangan Tuhan. Jedit pun tangan orang berdosa. Ini anggap saya. Sekarang kita minta Jedit tangan orang berdosa ini dia mau pegang tangan Tuhan ini. Kuat. Lebih kuat. Tambah kuat Jedit. Ini paling kuat. Kita tanya dia Jedit pegang kuat begini bisa berapa lama sayang? 1 detik bisa? Bisa. 1 menit bisa? Bisa. 1 jam bisa? Tidak. 1 hari bisa? Tidak. 2 tahun bisa? Tidak. 80 tahun bisa? Tidak. Makin kuat Jedit pegang, makin cepat dia lepaskan. Yang harus dilakukan adalah dia harus membiarkan tangan Tuhan pegang. Supaya di waktu dimana sebagai manusia, kan kita tetap manusia. Ada saat dimana kita letih, lesu, seolah-olah jari-jari kita yang terlepas dari tangan Tuhan. Tapi tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita berjalan. Silakan.